RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Di gelombang semesta, kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya, budaya, alam khatulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia.
sesungguhnya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. .1 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News,
Platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini di teras UMKM dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber siang hari ini yang mungkin dia juga baru datang katanya ke RRI BD. Oke lah, kita akan kenalan langsung bersama narasumber saya di siang hari ini yaitu Nur Amziana, owner dari AMS AIMS ya, oke deh. Baiklah, di hari ini kita akan teras UMKM bicara tentang tips jualan tanpa harus banting harga. Seperti apa nanti sahabat budaya, kita sudah bersama owner ini, ternyata dia menjualnya fashion begitu. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Tak? Alhamdulillah baik. Baik. Iya. Cerah hari ini walaupun cuaca di sana. Di luar panas tidak deh? Lagi mendung. Oh iya, mendung. Oke. Yang penting hati kita tidak mendung. Cocok sekali. Nanti kita akan berbincang lebih jauh terkait dengan tips jualan tanpa harus banting harga dan dengan usaha yang kita lakukan ya. Sudah berapa tahun, terus suka dukanya apa? Nanti kita akan bertanya lebih lanjut ya sama siapa Nur di siang hari ini. Oke, selanjutnya sahabat budaya kita dengarkan dulu sebuah kelong berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.
RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di teras UMKM siang hari ini, sahabat budaya, dan kita bicara tentang tips jualan tanpa harus banting harga. Kita sudah bersama Nur Amziana, beliau adalah owner dari Fashion Items. Ya, oke, baik. Lidah saya agak belepotan. Oke, lanjut. Ya, baik. Kita ke Nur. Nur kan kalau kita bilang fashion itu banyak ya, apalagi sudah bilang fashion hijab. Fashion hijab itu kan wah sudah merajalela lah. Pokoknya banyak nih di pasaran itu, mau pilih model bagaimana, mau bahannya seperti apa itu terserah konsumen itu sendiri. Oke. Nah, boleh diceritakan mengapa memilih buka usaha fashion dan kapan kita mulai usaha atau ada usaha sebelumnya selain usaha ini? Silakan Nur. Baik, saya memilih usaha fashion. Kenapa? Itu awalnya dari hobi. Hobi, Iya. oke. Bagaimana kita kan sebagai perantau ya, sebagai perantau di Kota Makassar, mencari bagaimana penghasilan, menghidupi diri sendiri itu seperti apa di dunia, apalagi dunia sekarang, dunia teknologi itu di mana-mana ya kan. Bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada, terutama kan sekarang zamannya Gen Z. Iya, betul. Saya memilih awal dari hobi. Awal mulanya, kenapa saya enggak jualan hijab? Kan perasaan awal-awalnya itu, Ana ada enggak jual seperti ini? Ada enggak jual seperti ini? Dari awal saya awal mula pakai hijab kan, orang bilang, kok cara mau pakai hijab itu rapi. Kalau oh iya ada mau beli. Nah, akhirnya saya kan dulu zamannya masih sentral kan. Iya ya, betul. Kita tahun berapa? Tahun berapa? 2016 ya. Kita 16. Dirikan usaha ini kita ya. Kita mulai itu dari mengambil dari supplier di sentral lah yang utamanya situ. Akhirnya dari situ awalnya saya memulai bagaimana customer suka dengan apa yang kita jual. Seiring waktu kenapa saya tidak membuka peluang atau usaha, karena sebelumnya orang sudah mengenal bahwa saya jual hijab kan. Awal dari hobi, pernah satu kali saya beli hijab, tapi dari hijab itu kayak merasa kok nggak nyaman ya dipakai. Hijab ini kok membentuknya itu susah. Jadi akhirnya seiring waktu saya searching di IG, bagaimana saya konsul. Awal mulanya ini kan bukan hanya sekedar memulai ya, bukan hanya sekedar memulai ini sebuah bahan, tapi awal mulanya saya mencari bagaimana sih itu dunia fashion, apa sih yang saya harus lakukan. Akhirnya saya menemui seseorang yang betul-betul di dunia fashion.
dari beliau saya mengerti, konsul pun lumayan lah untuk tarif fashion. Oh, ada juga tarifnya. Iya. Kan kita kalau kita konsul kan bukan hanya konsul biasa saja, karena kan target kedepannya kita itu seperti apa. Jadi akhirnya jatuhlah ke produk yang saya ini, produk hijab yang saya beri nama atau beri brand itu AIMS. AIMS namanya. Kenapa ambil AIMS? Apa itu, ada singkatannya kah atau ada kepanjangan kah atau bagaimana itu ceritanya? Dari ini kenapa saya memilih AIMS itu dari nama, kan ada identitas saya dari brand saya kan, AIMS Amsiana. Oh begitu, astaga. Amsiana, dari makna juga AIMS kita punya makna. Saya ingin produk saya itu dipakai sama yang apa, peminatnya merasa bahwa mereka memiliki sama hijab tersebut. Oh jadi AIMS itu kan diri sendiri ya? Iya, diri sendiri. Bahwa orang itu memakai produk saya bahwa inilah style saya, inilah kepunyaan saya, bukan punya orang lain, inilah punya saya. Jati diri saya. Jati diri gitu ya? saya. Dari warna-warna yang kita pilih, bagaimana wanita-wanita di luar sana memakai hijab itu membuka aura yang cerah begitu. Gitu ya. Oke. Baik, apa yang membuat produk tak ini unik sehingga pelanggan itu bersedia membayar lebih mahal dibandingkan produk kompetitor yang lebih murah? Ya. Mahal tidak harganya? Boleh tahu satu pieces berapa? 45. Oke. Ya di atas rata-rata lah. Iya. Ya rata-rata kan biasa, mohon maaf ya, tak 30.000, 35.000, 25, 15 juga kan ada. Iya. Oke, silakan ceritakan. Kenapa unik? Iya. Kenapa saya memilih ini? Kan kita membutuhkan sebuah produk itu membuat kita nyaman, kan? Memilih dari detailnya kita pilih itu, pilih bahan sendiri. Yang saya langsung terjun ke dunia kain yang awalnya juga saya tidak tahu kain itu seperti apa, kain hijab kan. Setelah saya perbandingan dengan barang lain, oh iya setelah saya lihat, oh begini ya masalah hijab, kainnya, bahannya, dari detail yang kita prosesnya. Hijab ini kan orang kan biasa bilang ukuran 110 kan, 110 atau 100-an ya. Iya, pokoknya itulah rata-ratanya. Okay. Nah, dari situ kita memulai hijabnya, kita di saat penjahitan produk, kita lebih dari ukuran yang rata-rata. Ketika kita bilang 110, iya dengan hijab ini tetap 110 karena kita melebihkan ukuran sebelumnya. Oh begitu. Jadi agak besar. Agak besar dari yang ada di pasarannya. Oke. Terus yang membuatnya unik tadi sempat mau cerita warnanya, iya. Iya, warnanya kan tiap bulan itu kita memilih tema apa yang kita keluarkan. Oh jadi setiap bulan berbeda. Iya, betul. Oke. Terus bagaimana Ana? Dari bulan ini ada targetnya umpama Januari, kita mulai dari Januari 2026. Warna apa yang Ana buat atau hadirkan untuk konsumen gitu? Yang kemarin itu Januari kita awalnya itu kita memilih 2026 Lebaran ya? Iya 2026 ya. 2026. Temanya itu bagaimana color, warna-warna yang memberikan nuansa kepada customer AIMS bahwa memakai hijab dari kita itu memberikan mereka terkesan elegan, terlihat nyaman, dan kadang kan ada hijab juga yang tidak terlihat bahwa mukanya itu kan biasa, jangan mide saya pakai ini ndak cocok di mukaku, tapi dengan seiring waktu janganlah, kita berani bermain di warna. Bagaimana percaya diri kita itu membuat dari kepercayaan kita memakai barang tersebut dan mengeluarkan energi bahwa oh ternyata bagus ya untuk saya warna seperti ini. Jadi warna-warna apa yang biasa jadi favoritnya para ibu-ibu yang membeli produk AIMS? Kadang itu ada warna yang seperti yang saya pegang sekarang itu pink warna pink. Lalu dia itu kadang pink ya, tapi pink kayak
soft pink, Iya, seperti warna yang sekarang ini. Kalau kita di muka itu kan bisa cerah. cerah betul. Terus ya warna apa lagi yang disuka juga? Warna Kayaknya nude. ya boleh dikasih Dan lihat. produk yang terakhir yang kami keluarkan itu dengan Iya, boleh dibuka lah, nggak kelihatan itu di dalam Ki. Iya, di dalam kemasan. iya dia. Nah, ini yang terakhir yang kami keluarkan. Oh iya, unik dia ya. Iya. Iya, kenapa? Ini kan Ada keunikan boleh diceritakan? Ya boleh, silakan. Kenapa dia itu gambarnya? Hijab ini sama sama lebarnya dengan 110. Tapi Ini didesain khusus untuk kalangan menengah yang terutama ASN. Mayoritasnya kita ambil dari logo Kopri yang identik bahwa dunia kerja juga itu enggak bosan, itu saja jilbabnya. yang polos-polos itu Polos-polos ya. aja kan. Oke. Dengan warna-warna yang mana gitu. Iya. Kan biasanya ada warna yang jilbab kayak muka kantor itu saja, sama jilbab kantor dengan jilbab Jalan, jalan iya, kan. oke, Di sini kan kita bisa membedakan. Oh, saya jilbabku nanti kalau ke kantor kan ada perbandingan. Oh, ini jilbab khusus kantor ya. Seperti itu. Itu Baru kita apa lagi? memberikan logo ya khusus memang dari sini ada lambang Kopri. Korpri, Ya, oke. Apalagi yang sebelahnya? Yang sebelahnya itu pasti dong identitas. AMC ya. Yang paling tengah itu ya. Yang paling tengah pasti. Iya. AMC. Oke lah, baik. Itu yang membuat unik ya. Oke. Itu yang terakhir dihadirkan untuk customer atau konsumen yang mau beli juga ya. Iya, Oke. ini yang terakhir. Itu yang dan terakhir. Semoga di bulan depan kita mengeluarkan lagi produk-produk yang lebih unik lagi, yang Apa? lebih Ada bocoran tidak ya? Mau yang bagaimana idenya nih nanti kira-kira? ada. Oh, ada Rahasia. ya. Ada rahasia sahabat budaya. Oke. Nah, boleh tahu ini produknya kita apa lagi namanya, dijual secara online juga? Ada IG-nya, ada ini. Ada apa lagi namanya, tempat-tempat yang mungkin di tempat titip atau bagaimana, ada atau di mana tempatnya AMC ini berada produknya? Sekarang alhamdulillah sudah ada khusus offline ya. Kalau yang teman-teman mau, sahabat RRI semua, kita sudah ada tempat offline di Bumi Vindarya Mas 3 di Goa? Maros. Moncoloi Maros. Oh iya, begitu. Iya. Lalu apa lagi namanya? Kalau di online apa IG-nya atau ada Facebook-nya atau TikTok-nya biasa jualan live tidak ya? Biasa. Yang Kita di TikTok itu Ana Hijab Makassar. Ana Hijab Makassar. Lalu IG-nya apa namanya? IG-nya sama. Oh iya. Hijab Makassar, hijab terbaru Makassar. Hijab terbaru Makassar. Oke, baiklah. Kita kembali ke pertanyaannya berikutnya. Nah, bagaimana kita menentukan target pasar yang lebih mementingkan kualitas daripada harga yang sangat rendah? Oke, silakan. Baik, yang kita menentukan target market kita dulu kemana arahnya. Kan kita kalau menjual kan asal jual. Kalau mau pedagang itu kan saya untung sekian, sudah ada hasil kan. Tapi yang kita tujukan ini, produk kita itu arahnya kemana. Yang sasaran utama kita yang kemana, kalangan menengah, atas, sedang. Jadi yang saya memilih di sini itu kalangan menengah. Menengah ke atas. Menengah ke atas ya. Karena kenapa saya memilih menengah? Karena mungkin juga saya kebanyakan meretas dunia kerja kan. Selain saya produksi hijab, saya juga seorang guru. Saya bongkar karena dia kemarin waktu chat dengan saya gitu ya. Oke, lanjut. Lalu kan kita seorang ini kan di dunia kantor pasti bagaimana, di mana beli hijabnya? Nah, seiring kan biasa kadang teman seperti itu. Bang, ada kalau mau saya punya. Iya, berapa? Tapi saya jualnya harga sekian. Ih, kok beda nah? Kalau mau saya bawakan, saya lihat dulu yang perbandingkan saya dulu yang mana bagus. Iya. Kan tergantung kenyamanan customer kan. Betul, iya. Tidak bisa kita pasarkan orang untuk
memilih produk kita. Iya, cocok. Kalau orang beli tahu kualitas pasti akan kembali ke kita. Semuanya saya kasih, Kak, ini mau tidak? Ini barang saya. Harus kau ambil, harus ke ini. Kan tidak kan? Betul. Tapi seiring waktu mereka melihat, kok beda ya, bisa mudah diatur. Jilbabnya mudah diatur ya. Ada tidak warna seperti ini? Kan pelanggan akan kembali mencari kita. Betul. Bukan karena produk itu murah tidaknya, tapi karena kualitas yang kita jaga. Dari kualitas orang akan kembali ke kita. Iya. Tapi kapan orang satu kali beli, kok jilbabnya seperti ini? Iya. Mahal tapi begini. Mendingan saya ambil yang ini, yang bisa membuat saya nyaman. Iya. Kan begitu. Betul. Jadi identik dengan ketika ada mengatakan produk kita itu mahal, berarti mereka bukan target market kita. Kalau pemikirannya kita bahwa kalau barang itu mahal pasti kualitasnya oke. Iya. Oke. Kita bukan menjual barang asal menjual, tapi oke-nya yang harus dicari. Iya. Gitu ya. Maksudnya kenyamanannya yang kita pakai. Kan kalau betul. kita mau pergi ketemu sama siapapun itu kan harus kita rapi. Betul. Ini kan yang kita hadapi Diri sendiri. Bagaimana kenyamanan untuk diri saya sendiri? Percaya dirinya itu ya aneh ya. Yang perlu. Karena kita menjual sebuah produk itu, bagaimana juga untuk kita. Kalau kita nyaman, pasti orang lain juga akan merasa nyaman. Oke, baiklah. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan kita saat lagi ya, Ana ya. Kita kembali lagi ya. Saya mau kasih dengar dulu sebuah film berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh,
Makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. satu Pro 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial, dan komunitas. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di teras UMKM Sahabat Budaya dan kita masih bersama Ana. Dia adalah salah satu owner dari Fashion Arms ya. Saya sudah bisa ya gitu ya. Bicaranya langsung. Tadi awal agak belibet begitu. Oke, kembali lagi. Ana, kalau bicara tentang seberapa besar branding dan kemasan dalam menyajikan atau meyakinkan konsumen bahwa produk Anda itu layak dihargai lebih tinggi. Dan apakah kita juga memberi diskon jika pelanggan banyak membeli produk tak? Ya, silakan Ana. Baik, branding itu sangat penting. Dari kemasan, ya, kemasan yang harus kita betul-betul orang bisa mengenal produk kita. Iya. Produk kita itu kan biasanya itu kalau yang biasa kan hanya kemasan plastik. Ya, kemasan plastik. Dengan kita mengevaluasi produk-produk kita, apa yang kurang, apa yang ini, bagaimana personal branding kita itu dikenal seperti apa itu di masyarakat. Akhirnya kita memilih put seperti ini. Putnya ini yang saya keluarkan. Kenapa saya ini kan bisa bermanfaat kembali. Ini bisa ditempati untuk make up. Betul. Apalagi kalau kita cewek kan. Iya betul. Ada tempatnya tersendiri, potsnya ya. Iya. Oh, ini saya bisa manfaatkan. Jadi orang bisa lihat juga. Di mana kau beli hijab? Oh ada. Ada brandingnya. Ada brandingnya sudah ada dilihat. Ini ya. Jadi itu yang betul-betul itu produk itu bukan hanya produk ya, tapi kita bagaimana produk itu bisa menghidupkan dan bisa menghasilkan orang dengan mengingat kata AIMS itu sudah tahu bilang ini produknya ini. Iya bagus memang produknya. Iya. Seperti itu. Oke. Diskon untuk pelanggan nih. Bagaimana? Apakah kita juga memberikan diskon jika pelanggan banyak membeli produk tak? Iya. Ada hal-hal yang seperti istimewa seperti itu kan kadang berapa bulan yang lalu fleksibel ambil kayak untuk seragaman kita kasih diskon. Tak berapa pieces baru dapat diskon? Yang kadang ada 10 lembar kita kasih diskon. Dalam selembarannya itu bisa kita kasih ya untuk mereka yang sudah kenal kita untuk memberikan penghargaan ke mereka yang mau memakai produk kita. Oke lah harga seperti ini saya kasih. Jadi dalam 10 pieces diskon. Kalau 5 tidak ada juga, tidak diskon. Bisa. Untuk perkenalan apa sih yang tidak bisa? Tapi bisa. Dengan catatan kita tidak menjatuhkan harga. Oke. Tetap.
Itu dibilang namanya tips jualan tanpa harus banting harga. Iya. Oke. Karena Karena ada tips yang tertentu itu yang dimana kan sekarang kan dunia persaingan dunia harga kan. Kalau Iya. kita banting harga, semuanya produk saya ini harganya sekian. Masa saya harus banting dengan harga yang dibawa yang sudah saya targetkan. Nah, terus bagaimana margin yang kita dapat? iya juga. Saya kan kain yang sekarang yang semuanya kain yang kita produksi saja baru per meternya itu sudah harga yang sudah jadi. Terus kalau kita menjual dengan harga seperti itu, Belum apa kita jahitnya. dapat? Belum jahitnya, Iya, betul. belum logonya, belum packagingnya, belum plastiknya yang sekarang wow mahal Naik kan? gitu ya. Oke, Luar oke. biasa. Iya, oke. Baiklah. Nah, metode apa yang paling efektif untuk mengedukasi calon pembeli mengenai keunggulan bahan baku atau proses produksi yang berkualitas? Oke. Ya baik, di sini saya memilih produk-produk itu saya terjun langsung. Oh, terjun langsung. Oke. Yang dimana saya ada toko di Makassar itu yang betul-betul menjual kain yang saya bisa konsultasi juga dan itu diarahkan juga sama beliau yang pernah memberikan saya arahan untuk di dunia fashion. Kalau kita memilih sebuah produk, kita bisa membandingkan. Ambil kain yang dimana produk yang harga sekian dengan yang kita ambil dengan yang kita mau jual. Seumpamanya ini kan, kalau dilihat sekilas, barangnya pasti sama, sama, tapi bahannya itu beda. Pas dipegang gitu ya. Pas dipegang dan pas kita pakai juga tanpa disetrika pun dia sudah bisa rapi. Nah, dari situ saya melihat di pasar, oh saya mau bahan ini berapa per meter, terus saya bandingkan dengan bahan yang di luar sana, oh beda memang. Bahannya itu yang ada dikatakan bahan apa premiumnya dengan standar. Yang terus ada penjelasannya juga dari toko tersebut. Iya mau, ada juga Kak yang harga sekian kain yang bahan begini. Saya pegang, oh ternyata beda. Mending saya ambil yang betul-betul yang saya mau pakai juga dan saya mau produksi. Nah, seiring waktu saya melihat konsultasi, Kak bagaimana ini? Saya mau produksi yang seperti ini. Oh, dan boleh. Apa sih keunikan dari produkmu? Dari segi bahan, saya bisa menanamkan, oh bahan saya seperti ini. Tanpa pun saya harus menjelaskan ke customer, pelanggan. Mereka sudah tahu, mereka sudah bisa membandingkan dengan cara mereka meraba, dengan cara mereka memakai, itu sudah, oh iya memang beda, perbedaannya ada. Oke, tantangannya itu harus. Oke, nah kan berbeda dengan kalau kita membeli secara offline maupun online. Nah, bagaimana meyakinkan pelanggan untuk produk tak sendiri kalau membeli secara online? Kan kita tidak meraba, kita tidak merasakan langsung pemakaiannya itu panas atau tidak. Oke, bagaimana meyakinkannya ini, Ana? Dengan cara memberikan edukasi. Ya, edukasinya itu kayak sebenarnya kita bikin konten, ya. Konten sendiri itu yang kita bikin itu bagaimana kita cara memakainya, caranya memberikan detail-detail keterangan dalam sebuah bahan. Nah, itu yang kita harus keluarkan, semuanya masalah jahitan. Jahitannya itu seperti apa, bahannya kita itu yang kita gunakan itu apa. Ada mereka juga mungkin ada yang online ingin coba. Mereka cari, oh iya ada nggak yang seperti ini, Ana? Ada, silakan linknya saya kirim. Mereka coba dulu, coba kayak kan biasa orang coba bagus tidak, mau saya lihat, tes benar tidak dengan apa yang dia jelaskan. Sekalinya mereka bilang oh iya, beli satu, langsung oh iya ternyata bagus. Mereka mengasihkan bintang 5. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau ada orang suka dengan produk saya. Setelah dia tahu, dia langsung ambil, enggak mau jadi Ana, saya mau langsung. Saya mau order langsung. Jam ini kayak lama kalau kayak di marketplace kayak gitu kan. Kadang menunggu walaupun sama-sama Makassar, sama-sama ini kan, tapi pasti ada istimewa 2-3 hari baru nyampe. Apalagi kalau orang sudah mau pakai.
Nah, sekarang kan dulu kan sering ditanya, Ana di mana tokonya? Iya. Belum, saya masih online. Jadi akhirnya merintis, alhamdulillah sekarang sudah ada offline-nya. Jadi teman-teman sahabat AMC itu juga bisa berkunjung langsung. Jadi ke sana di kemana? Moncongloe? Moncongloe. Maros. Maros. Oh, jadi ada outletnya di sana langsung Ada ya. langsung. Tidak dititip-titip ke beberapa mungkin toko, belum ada pemikiran ke arah sana. Mungkin belum ada. Belum Sementara ada. juga saya ini mencari karyawan untuk bisa menghandle dulu di bagian admin, karena kan dengan seiring saya punya pekerjaan utama. Aduh, saya nggak mau ke saya begitu susah. Iya, Nggak terbagi bisa. pikiran Iya, kan. mana manajemen waktunya itu yang paling utama itu manajemen iya, waktu. Manajemen waktu. Uang juga bagaimana Keuangan. menyisihkan ya. Itu kan kadang-kadang ya perempuan ya. Iya. Bu Ana kita kan tidak tahu kalau perempuan itu kan biasa kadang-kadang aduh enggak ada uangku. Pakai modul itu. Itu yang itu yang susah mengembalikannya kan, susah ya. mengembalikannya. Oh, jadi itu yang mau dicari sekarang karyawan untuk itu. Iya, kan sudah ada memang tersendiri khusus tabungan tersendiri untuk produk saya. Jadi uang kalau kita mau berbisnis ya, saya dulu sih awal-awalnya sih campur uang ini masih Usaha dengan uang yang lainnya. uang jajan. Iya. Masih ini kadang bilang, mana uang saya ini tidak ada. Iya, mana usahaku? Perasaan kalau saya hitung omset, wah lumayan omsetnya Kalau banyak omsetnya gitu ya. Ada. Iya. Kok tidak ada uangnya? Ih, kemana tuh? Pakai nongkrong kemarin ya. Astaga, kemarin saya pakai ini ya. Iya. Pergi pakai nongkrong sama teman-temanku ya. Akhirnya fleksibel 2 tahun berjalan. Akhirnya saya pisahkan. Ada khusus sendiri buat rekening usaha dengan rekening pribadi. Jadi sebaiknya kita tahu pengelolaannya untuk kemana. Jadi modal yang pernah ada di usaha bisa terputar kembali. Bukan dengan menghabiskan dana usahanya. Iya juga, ya oke deh. Baiklah, kembali lagi. Unsur apa saja dalam pengalaman berbelanja, baik online maupun offline tadi itu yang kita ciptakan untuk menambah pembeli tak? Iya. Tipsnya ya untuk pengelolaannya itu memberikan pelayanan yang utamanya itu pelayanan. Oh, pelayanan. Kalau orang suka sama produk kita akan mencari bagaimana kita melayaninya, bagaimana attitude kita atau memberikan bahasa-bahasa yang membuat pelanggan itu tertarik dengan kan biasanya orang bukan tertarik saja dengan produk ya, tapi dengan pelayanan yang kita berikan. Iya betul. Sampai kalau kita bertamu di rumahnya orang, kalau enggak bagus kan pasti enggak ini kan ke rumahnya orang. Nah, begitu juga kita memberikan pelayanan. Ada tips yang tertentu yang kita berikan, bagaimana itu pelanggan tertarik dengan produk kita. Semuanya benar. Kan biasa orang bilang, iya kenapa? Mau beli? Iya itu bagus. Kan ada bahasa yang tertentu. Ya selamat siang, assalamualaikum. Kenapa? Dia bisa saya bantu. Ramah ya. Iya harus dikeluarkan itu unik-unik. Jangan sok jutek. Oh jadi ramahnya itu yang harus ya. Orang akan mengenal kita dengan bagus di sana pelayanannya. Iya betul. Nah saya mau ke sana deh biar harga sekian tapi bagus pelayanannya. Iya oke. Utama juga itu pelayanannya itu yang diutamakan. Pelayanan yang utamakan. Nah apa respon tak ketika ada pesaing baru yang muncul dengan produk serupa namun harganya jauh di bawah harga jual produk tak? Iya, oke. Iya, menantang ya. Iya. Pertanyaannya yang menantang. Iya. Lanjut ya. Baik. Ketika ada produk yang muncul, tapi di saat produk yang muncul dengan di bawah harga, yang harga pasaran kita, ndak usah khawatir dengan apa yang ada sekarang. Kita ndak usah bersaing dengan harga. Kalau kapan kita bersaing dengan harga, itu kita bisa jatuh. Ya, semuanya produk kita dengan harga sekian, mungkin mereka yang menjual dengan harga sekian, terus kalau margin kita, pasaran kita itu, kok bisa ya harganya seperti ini dulu seperti ini. Kalau kita persaingan harga dunia sekarang, bisa saja itu keuntungan bukan keuntungan yang didapat, malah buntung yang didapat. Oke.
Baiklah. Nah, bagaimana cara tak membangun kepercayaan pelanggan? Apakah kita membuat testimoni atau ulasan agar calon pembeli merasa aman membeli produk dengan harga premium? Oke. Dengan tipsnya itu dengan memberikan semuanya ada pelanggan puas dengan produk kita itu kan bisa menjadikan testimoni. Wah, ternyata produknya ini kan seiring waktu saya post di IG, di WhatsApp, di WA segala macam. Saya testimoni itu saya jadikan status. Orang bisa lihat, oh ternyata produknya juga bagus ya. Dari pelanggan-pelanggan yang setia AMC itu selalu memberikan, oh ya ternyata biar enggak disetrika ya jilbabnya bisa dipakai. Kan ada yang biasa harus disetrika dulu, harus di ini dulu, maranda simetrik yang kita itu harus polanya itu bagaimana yang saat kita produksi barang. Jadi orang itu mencari kita bukan karena harga, tapi kualitas. Itu yang dijual. Iya. Oke lah. Nah, kembali lagi, bagaimana kita menyeimbangkan antara mempertahankan kualitas tinggi namun tetap menjaga biaya operasional agar margin keuntungan itu tetap sehat? Oke, dengan cara seperti pertanyaannya luar biasa juga ya. Iya kan, persaingan kan kita tidak bisa pungkiri itu ya. Iya. Tidak bisa kita pungkiri dengan persaingan sekarang ya. Tapi bagaimana kita bertahan itu dengan memberikan produk-produk yang kan biasanya orang itu mengeluarkan produk itu asal lari di pasaran tanpa memperhitungkan marginnya. Karena orang memberikan biar supaya habis ini barang. Iya. Supaya habis ini barang, dia akan lagi produksi lagi tanpa mereka mengetahui apa sebenarnya ini berapa anggaran yang mereka keluarkan. Iya betul. Tapi kalau di kita mengeluarkan produk, kita sudah memperhitungkan sebelumnya. Ini bahannya ini sekian, kita operasionalnya berapa, biayanya apa saja yang kita mau keluarkan. Itu kan harus ada semua rincian. Jadi bukan hanya mengeluarkan harga begitu saja, tapi tahu ada kualitasnya, ada keuntungan, ada yang bisa diberikan ke pasaran. Dan bayar gaji karyawan. Iya tentunya. Berapa karyawan tak? Karyawan tak baru berapa sekarang? Kemarin itu ada, tapi sekarang masih mencari dulu yang sama, mencari pasangan ya kalau mencari karyawan. Itu juga ya. Tidak semuanya orang yang bisa. Jadi sekarang masih dikelola sendiri. Masih kelola sendiri. Oh iya, oke lah. Yang mau daftar boleh daftar langsung. Boleh. Di WhatsAppnya Ana berapa WhatsAppnya Ana? Boleh dikasih tahu. Boleh 082 194 666 424. Ulang. 08 082 194 666 424. Oke, baiklah. Nah, seberapa sering kita melakukan inovasi produk agar tetap relevan sehingga pelanggan tidak hanya membandingkan harga tapi mencari keterbaruan. Oke lah, ini tadi ya. Oke, silakan. Di awal tadi ada sempat bilang ini. Iya, seberapa pentingnya nih? Mengelola produk itu sangat penting ya, apalagi zaman sekarang, zaman persaingan di dunia fashion itu luar biasa. Bukan hanya dunia mencari pasangan ya, tapi mencari dunia bisnis juga itu luar biasa. Oke. Timbal baliknya itu seperti sekarang produk-produk yang kita keluarkan itu bukan hanya asal mengeluarkan produk, tapi kan saya sudah bilang di awal itu bagaimana produk kita keluarkan itu ada tema tertentu. Seumpamanya bulan depan temanya yang kita keluarkan itu tema apa saja, dan warna-warna apa saja yang bisa memberikan pelanggan kita itu tertarik dengan apa yang kita keluarkan. Iya seperti itu. Oke. Nah, tips penting jualan tanpa harus banting harga. Oke, menantang ya. Oke, silakan. Baik, untuk pertanyaannya, tipsnya itu untuk apa kita membanting kalau kita tahu kualitas produk kita itu seperti apa. Ketika pelanggan mencari produk kita, mereka akan mencari kita bukan karena murah, tapi karena kualitas. Dunia sekarang itu kalau kita mau beli barang,
apalagi sekarang zaman-zamannya dunia Gen Z ya, yang selalu barangnya ini enggak terlalu ini, kan selalu, apalagi sekarang itu viral kan. Iya. Kalau produk kita saja jelek satu kali kita produksikan, itu pasti akan customer kita akan lihat, ini barangnya ini pasti sudah ada viral. Ternyata produknya ini enggak seperti apa yang ada di konten-kontennya, enggak seperti ini yang dia keluarkan, Tidak seperti testimoni yang hadirkan. Itu semua itu hanya fitnah belakang, itu hanya settingan kan, seperti fiktif itu. ya. Betul-betul. Jadi yang tipsnya jangan pernah mementing harga. Kalau market pasar kita dan target kita itu kemana, itu yang utama. Tujuan kita itu membuka fashion, sasaran pasaran kita kemana. Kalau kita nggak tahu pasaran kita itu kemana, pasti jualan kita nggak tahu arahnya mau kemana. Gitu Seperti ya. itu. Oke. Jadi harus tahu pasar dulu. Harus kenal sasaran kita itu kemana. Mahasiswa kah, kalangan menengah atau kalangan atas. Itu yang perlu kita penting. Oke, baiklah. Yang berikutnya, apa satu tips penting krusial bagi UMKM pemula untuk yang sedang merasa terjebak dalam perang harga, agar mereka berani mempertahankan harga jualnya? Apalagi kan fashion ini setiap ya tidak dihitung bulan, biasa hitung hari berubah Mi. Iya. Oke. Hitung hari, hitung detik juga. Iya, sudah ada berubah. perubahan. Oke, silakan. Nah, Baik, apa tadi? iya. Apa tips paling krusial bagi UMKM pemula yang sedang merasa terjebak dalam perang harga agar mereka berani mempertahankan harga jualnya? Oke. Baik, untuk pertanyaannya sangat menantang juga ya. Silakan. Baik, bagaimana kita tidak terjun dengan harga, tidak terjun bebas dengan tidak harga terjun murah bebas ya. dengan harga murah. Kita harus tetap mempertahankan Kualitas. Fokus kepada kualitas yang kita bangun. Bukan menurunkan kualitas dengan timpang-timpang harga. Jadi tetap fokus pada kualitas apa yang kita jual. Jangan membandingkan produk kita dengan produk orang lain. Dan pelanggan juga akan mencari kita bukan karena barang murah, tapi karena barang yang ada kualitas, yang bisa memberikan pasaran kita itu, ternyata produknya ini wajarlah harganya sekian. Kan biasanya orang seperti itu, bukan karena mereka lihat murah dan mahalnya barang, tapi karena kualitas. Yang kita jual bukan barang-barang yang inilah harganya sekian, semuanya saja, Kak ini harganya sekian, mau tidak? Iya. Ada kok di pasar harganya 15-12. Iya, murah gitu ya. Kok. Kenapa bukan kayak harga begitu saja? Ya beda lah. Iya. Kita jual kualitas, bukan jual murah. Oke, itu tipsnya ya. Oke, baiklah. Tetap pertahankanlah kualitas yang apa yang kita jalani, bukan menurunkan kualitas. Oke, closing statement untuk topik hari ini, topik kita yaitu tips jualan tanpa harus banting harga, apalagi di era digitalisasi saat ini. Oke, silakan Bu Ana saya. Oke. Tua banget. Oke, silakan. Baik, untuk tipsnya mungkin juga sebagian pengalaman closingnya, tetaplah percaya diri dengan produk yang apa yang kita jual. Jangan pernah membanting harga karena ingin terlihat laku. Tetap percaya diri bahwa produk kita itu layak untuk di pasaran. Oke, baik. Terima kasih untuk perbincangan kita di siang hari ini bersama owner dari Fashion Ims, Nur Amziana. Semoga di teras UMKM ini apa yang dibagikan pengalamannya untuk tipsnya juga bersama kita bermanfaat bagi pendengar dan sahabat budaya. Ya, terima kasih sekali lagi, sukses untuk aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.